Selamat datang Tengak-Tenguk channel YouTube. Keserempet kisah seram Wattpad. Cici akan membacakan cerita yang ditulis oleh Arfi Dwi S. Mas Arfi seorang penulis yang luar biasa loh. Judul kali ini adalah Nyegik. Dendam itu masih ada. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share videonya. Selamat mendengarkan. Kalian ingat aku? Iya, Vita. Seorang anak yang menjadi korban tumbal pamannya sendiri. Seorang paman yang bersekutu dengan setan untuk mendapatkan kekayaan dengan cara yang mudah. Banyak sekali manusia-manusia yang tidak berdosa harus meregang nyawa karena ulah tak berperi kemanusiaan yang dilakukan oleh pamanku. Mungkin kalian akan bertanya, kenapa aku bisa kembali melanjutkan cerita ini? Sedangkan aku di cerita sebelumnya jelas-jelas sudah mati, dibawa oleh iblis-iblis itu. Ceritanya panjang dan aku akan coba ceritakan di sini. Bukan karena ingin mempubliskan ritual nyegik ini pada kalian, tapi aku hanyalah ingin menjelaskan kepada kalian bahwa begitu menyeramkannya ritual memuja iblis ini. Aku adalah saksinya. Terserah kalian akan percaya atau tidak dengan kisahku ini. Tapi inilah jalannya. Dan beginilah rupanya pengalaman yang aku alami sendiri. Tidak ada yang aku lebihkan atau kurangkan di sini. Aku bercerita sejelas-jelasnya, tanpa ada yang dikurangi ataupun dilebihkan. Sekali lagi, aku tidak setuju dengan alasan apapun bagi siapa saja yang menjalankan ritual pemujaan ini, bahkan demi alasan kehormatan keluarga sekalipun. Pola pikir manusia zaman ini telah berubah. Mereka lebih menghormati golongan mereka yang bergelimang harta dibandingkan mereka yang hidup dengan bergelimang masalah. Mereka menghormati tanpa tahu dari mana harta kekayaan yang bisa mereka dapatkan. Mereka yang hidup sederhana dan cenderung kurang hanya akan mendapatkan tatapan bengis dan perlakuan hina saja. Memang, tidak semua manusia begitu. Beruntunglah, Tuhan masih jauh lebih banyak menciptakan manusia baik di muka bumi ini. Entah apa yang akan terjadi jika kehormatan itu benar-benar diukur dari seberapa kayanya mereka. Mungkin setiap manusia akan berlomba-lomba melakukan hal yang sama seperti yang pamanku lakukan. Dan akan banyak manusia pula yang mati menjadi tumbal karena kalah cepat dalam pemujaan. Nauzubillah min dzalik. Baiklah, akan aku mulai ceritaku. Jadi begini,
Setelah Paman Wanto meninggal di penjara, jenazah Paman Wanto dibawa ke rumahku dan diurus sebagaimana mestinya di rumah. Kerabat pamanku datang dan memenuhi ruang tamu sederhana di rumahku. Kerabat paman itu menyalami bapak dan juga ibu, serta mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga kami. Saya dengar Wanto itu meninggal dengan cara mengenaskan. Tubuhnya bersisik dan keluar darah, juga nanah. Tidak baik, Bu, menceritakan keburukan orang yang sudah meninggal. Apalagi jenazahnya masih ada di sini, kataku ketika mendengar ocehan para tetangga terkait pamanku yang pergi dengan cara seperti ini. Mereka hanya menatapku dengan tatapan kesal, lalu meninggalkan teras rumahku, entah kemana. Aku terduduk di kursi kayu yang setia berdiri di depan rumahku. Di kursi inilah bapak dan ibu selalu berbincang bersama, menghabiskan waktu sampai senja berlalu. Tetesan air mata kembali mengucur tatkala aku mengingat kebaikan Paman Wanto sewaktu aku kecil dulu. Dulu, aku kira kebaikan Paman Wanto dikarenakan murni kasih sayang paman terhadap keponakannya. Nyatanya lain. Paman Wanto melakukan itu karena ada hal lain yang harus dia tunaikan. Apa sekarang di dunia ini sudah tidak ada kasih sayang yang murni? Aku hanya terduduk lesu dengan pakaian serba putih dan beriak-riak karena tertiup angin. Mari Bu Marni, Pak Sugih, lebih baik kita makamkan sekarang saja almarhum. Keburu hujan. Sayup. Aku mendengar bahwa Paman Wanto akan segera dimakamkan. Aku pun bergegas masuk ke dalam rumah dan bersiap untuk ikut mengantarkan Paman Wanto ke peristirahatannya yang terakhir. Saat aku duduk di samping ibu, aku melihat ada seorang laki-laki yang mungkin sebaya denganku. Dia tengah duduk menunduk di tepi tembok. Dia nampak asing bagiku. Mungkin itu sanak saudara dari para pelayat yang datang. Mataku tak luput dari pandangan pada laki-laki itu. Entah kenapa, aku tidak bisa berpaling darinya. Padahal tak banyak yang dia lakukan. Hanya diam dan terus menggunakan tasbihnya dengan mulut yang terus bergetar. Semakin lama aku lihat, dia semakin aneh. Keringat mengucur deras dari dahinya. Tubuhnya pun terus bergetar hebat. Mungkin dia sakit, pikirku saat itu. Aku memutuskan untuk menghampiri laki-laki itu untuk memastikan apakah dia baik-baik saja. Langkahku terus mendekat ke arahnya.
Kamu baik-baik aja kan? Tanyaku. Tak sedikit pun dia merespon apa yang aku tanyakan. Tapi tiba-tiba dia menoleh ke arahku. Wajahnya pucat pasi. Tatapannya tajam. Dan tiba-tiba matanya berubah menjadi hitam semua. Aku terkejut bukan main. Sampai aku berteriak keluar rumah. "Ibu! Kamu kenapa, Fit?" tanya bapak. Itu pak, Ada apa? Atur dulu nafasmu, baru kamu ceritakan apa yang kamu alami, nak. Di dalam ada anak laki-laki, pak. Lalu apa? Kamu kayak yang pertama kali aja lihat laki-laki. Bukan itu, pak. Laki-laki itu matanya hitam semua, pak. Nyeremin. Hitam semua. Apa maksud kamu? Ayo pak, ikut aku. Aku menarik tangan bapak untuk ikut masuk ke dalam. Di mana kamu lihat laki-laki itu? Di sana, pak. Dia hilang. Dia tidak ada. Kemana dia? Mana? Mungkin kamu kecapean. Aku benar-benar lihat dia di sana, pak. Mending kamu gak usah ikut ke pemakaman aja ya. Enggak, aku mau ikut. Ya udah, cepet yuk. Aku pun mengalihkan semua kekacauan dalam pikiranku dan mengikuti langkah para pelayat yang mengantarkan jenazah pamanku Wanto. Sesampainya di pemakaman, jenazah paman Wanto langsung dimakamkan karena awan semakin menghitam. Semua larut dalam doa dan suasana pun menjadi sangat khidmat. Alhamdulillah, pemakaman jenazah sudah selesai. Terima kasih atas bantuan bapak dan ibu semuanya. Semoga kebaikan ibu serta bapak dijadikan amal soleh, kata Kiai Ahmad. Beliau guruku mengaji. Sedari aku kecil sampai hari ini pun aku masih mengaji dengannya. Amin. Setelah semua pelayat satu persatu meninggalkan area pemakaman, aku tidak henti-hentinya menangisi kepergian pamanku yang begitu tragis. Aku tidak tahu selepas kepergian pamanku, apa perjanjian itu pun akan berakhir atau tidak. Aku takut akan masih ada korban berjatuhan karena perjanjian antara pamanku dan siluman-siluman itu. Semoga saja itu hanya akan menjadi ketakutanku saja. Aku akan selalu berdoa agar semuanya tetap dalam keadaan baik-baik saja selamanya. Namaku Vita, dan ini kisahku. Kisah yang tidak aku saksikan secara langsung,
tapi diceritakan secara rinci oleh ibuku. Setelah kepergian pamanku, suasana masih sangat dirundung kesedihan. Aku berusaha menguatkan ibu, walau aku sendiri pun lemah saat itu. Mungkin ibu masih teringat dengan kejadian hebat di sel penjara itu. Jadi sampai saat ini, ibu belum bisa mengikhlaskan untuk adiknya itu. Jangan menangis lagi, Mbak. Kasihan Mas Wanto, kata Om Wisnu. Mbak belum bisa menerima kepergian Wanto yang seperti ini, Nu. Mas Wanto sudah memilih jalan hidupnya sendiri. Tidak perlu Mbak seperti ini. Ingat Mbak, Mbak punya Vita. Mbak punya Mas Sugih yang perlu perhatian dari Mbak. Kita semua tahu Mbak terpukul dengan kejadian ini. Tapi Mbak cobalah menerima. Wisnu yakin kok peristiwa ini akan mendewasakan kita. Akhirnya ibu mau diajak pulang. Ibu pun pulang dengan langkah yang lemas, sembari terus dipapah oleh bapakku. Sementara aku berjalan mengimbangi langkah Om Wisnu. Om gak percaya Mas Wanto nekat ini. Seperti kata Om tadi, Paman Wanto sudah memilih jalan hidupnya. Om jadi takut akan ada korban lagi setelah ini. Maksud Om, tumbal lagi? Kan Paman Wanto udah gak ada. Jadi perjanjian ini selesai kan? Siyakin apa kamu sama hal itu? Bisa aja ini akan tetap berlanjut. Seperti halnya ketika kita meminjam uang. Walaupun si peminjamnya sudah tidak ada, hutang tetap hutang dan harus tetap dibayar. Kecuali dari pihak yang memberikan pinjaman menganggap lunas hutang itu. Pikiranku seakan terbuka oleh ucapan Om Wisnu kali ini. Apa iya semuanya bisa berlanjut? Bahkan di saat Paman Wanto sudah tidak ada di dunia ini. Apa yang harus kita lakuin, Om? Hanya berdoa, minta sama Gusti Allah agar semua yang kita takutkan tidak terjadi. Iya, Om. Sejak kapan kamu punya tanda ini, Vita? Tanya Om Wisnu, menanyakan tanda lahir di leherku yang ibu bilang mirip sebuah bongkahan batu yang dibelah 3. Sejak lahir. Tapi itu mungkin karena aku gak tahu, Om. Kenapa emangnya, Om? Enggak, nanya aja. Aku kembali berjalan mengimbangi langkah Om Wisnu. Kali ini, Om Wisnu hanya diam tanpa mengajakku berbicara lagi. Kenapa Om tanya tentang tanda lahirku? Tanyaku ketika kami sudah sampai di rumah.
hanya penasaran. Apa Om tahu sesuatu tentang tanda lahir aku? Enggak. Soal pertanyaan Om yang tadi, kamu lupain aja ya, kata Om Wisnu sembari pergi masuk ke dalam rumah dan meninggalkan aku di depan teras. Aku sangat lelah sekali dan memutuskan untuk merebahkan tubuhku di sofa yang ada di ruang tengah rumahku yang sederhana ini. Mata terasa mulai berat. Aku pun memejamkan mata dan mulai tertidur. Kita. Suara seseorang memanggil namaku. Tapi di mana asal suara itu? Aku terus berusaha membuka mataku. Aku terduduk di sofa dan melihat di ujung jalan sana ada laki-laki yang tadi aku lihat sebelum jenazah Paman Wanto dikebumikan. Ya, aku lihat dia. Ngapain dia di sana? Dia melambaikan tangannya, seolah memanggilku. Mungkin dia bukan memanggilku, tapi tidak ada lagi manusia lain di sisiku saat ini. Tapi siapa dia? Dan kenapa dia memanggilku? Aku pun bangun dan berjalan ke arah dia berdiri. Ketika aku berada mungkin beberapa langkah dari laki-laki itu, tiba-tiba sebuah anak itu berubah mengerikan. Dia merangkak dengan kepala yang terbolak-balik sampai beberapa tulangnya menonjol keluar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aku berlari menjauhi makhluk itu dan dia terus mengejarku dengan caranya merangkak. Aku sudah sangat lelah, tapi mengapa aku tak juga sampai ke depan pintu rumahku? Kenapa rumah terasa begitu jauh? Bapak, Ibu, tolong aku. Aku masih terus berlari, berharap pintu rumah segera tergapai. Akhirnya aku sampai depan pintu rumah. Tapi sebentar, kenapa banyak kerumunan orang di sini? Bukannya jenazah Paman Wanto sudah dikuburkan? Lalu kenapa masih banyak orang di sini? Ibu yang sabar ya, Bu, kata bapak menuntun ibu keluar rumah. Ada apa, Pak? Kenapa banyak orang di sini? Tanyaku. Tapi bapak sama sekali tidak menggubris pertanyaanku. Ada apa sebenarnya? Aku memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Dan kalian tahu pemandangan apa yang ada di depan mataku saat ini? Aku ada di sana, masih memakai baju serba putih dan tertidur dengan pulas. Aku melihat diriku sendiri berada di sofa dan masih di posisi yang sama, persis seperti posisiku ketika merebahkan diri di sofa.
Lalu aku sebenarnya yang mana? Dia yang terpejam di sofa, atau aku yang berdiri kebingungan di sini? Assalamualaikum. Tiba-tiba Kiai Ahmad datang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kiai. Silahkan masuk, jawab bapak. Biar saya lihat dulu anakmu mana, Sugeng. Silahkan Kiai. Kiai Ahmad memeriksa nadi dan juga nafasku. Maksudku memeriksa aku yang ada di sofa itu. Tabahkan hatimu Marni, yang namanya rezeki, jodoh, dan maut itu ada di tangan Allah. Kita tidak bisa menolak saat salah satunya datang pada kita. Maksud ucapan Kiai Ahmad apa? Dari ketiga itu, siapa yang kini datang menghampiriku? Apa aku mati, Kiai? Assalamualaikum Kiai. Maaf, ada tamu, kata salah seorang warga. Biarkan dia masuk. Datanglah seorang laki-laki bertubuh tegap dengan dada yang bidang, muncul dari arah pintu masuk. Dia berjalan menghampiri Kiai Ahmad. Namun beberapa saat ia menoleh ke arahku. Atau mungkin menoleh karena ingin melihat-lihat sekeliling ruangan ini. Tiba-tiba makhluk menyeramkan itu datang lagi dan menarik tanganku dengan kasar dan keras. Aku tertarik keluar rumah. Dan sialnya, aku terjatuh. Namun makhluk itu tanpa ampun terus menarikku hingga aku berdarah-darah. Aku benar-benar berada di sebuah tempat yang sangat menyeramkan. Sekeliling tempat ini hanya gelap dan pengap. Aku tidak tahu kemana makhluk itu membawaku. Dia meninggalkan aku di sini tanpa tujuan yang jelas. Untuk apa aku di sini? Aku sangat-sangat takut sekali di sini. Tiba-tiba dari arah belakang datanglah segerombolan orang dengan muka yang pucat pasi, berjalan beriringan dengan membawa kembang-kembangan yang dibawanya menggunakan cobek tanah liat. Kemana mereka pergi? Gerutuku pada diri sendiri. Salah satu dari mereka ada yang menabrakku hingga aku tersungkur. Aku lihat ke arahnya dan dia menatapku tajam. "Teh, kalau jalan lihat-lihat dong," kataku pada wanita yang berdiri mematung di hadapanku. Tapi dia tetap membisu, menatapku. Lantas pergi begitu saja. Karena penasaran, aku pun berjalan mengikuti iringan-iringan dan sampailah pada sebuah bangunan bertahtakan emas. Bertahtakan emas dan berlian. Mereka duduk melingkar, mengitari bangunan itu.
Entah apa isinya dan mengapa mereka seolah-olah memuja bangunan ini. Pandanganku teralihkan pada segerombolan laki-laki yang bersorak-sorai seperti sedang mendukung sebuah pertandingan. Aku pun berjalan menghampiri kerumunan itu dan melihat sebuah pertandingan adu domba. Tapi sebentar, bukan adu domba, tapi adu manusia. Yang diadu di sini bukan seekor domba, melainkan manusia. Kepala mereka terus diadukan satu sama lain secara terus-menerus. Padahal darah sudah mengucur deras. Pak, kenapa Bapak diem aja, Pak? Itu darahnya banyak banget, kataku histeris dengan menggoyang-goyangkan tangan seorang laki-laki paruh baya di dekatku. Laki-laki paruh baya itu menoleh ke arahku. Betapa terkejutnya aku ketika melihat sebelah dari badan laki-laki itu bersisik seperti ular. Jangan banyak bicara. Ini jalan yang sudah mereka pilih, jawab laki-laki tua itu. Jalan apa yang bapak-bapak ini maksudkan? Atau bisa jadi aku terjebak di sebuah tempat yang menjadi tempat berkumpulnya para manusia yang memuja iblis-iblis itu semasa hidupnya. Dan saat itulah aku menyadari kalau aku tak lagi hidup. Aku sudah tak lagi hidup. Lalu jika aku benar mati, kenapa aku harus ada di tempat ini? Aku bukan seorang pemuja, tapi apa aku mati karena ditumbalkan pamanku sendiri? Ketika aku mulai mengerti dengan segala macam keanehan di sini, aku berniat mencari pamanku Wanto. Aku ingin memastikan bahwa pamanku benar-benar menjadi salah satu pemuja iblis untuk memperkaya dirinya. Aku kembali disajikan oleh pemandangan yang lagi-lagi membuat dahiku berkerut. Aku melihat sebuah bangunan mirip rumah dengan semua temboknya terbangun dari deretan manusia yang saling bertumpuk ke atas membentuk tembok. Aku mulai terbiasa dengan keanehan-keanehan di sini. Aku memutuskan untuk masuk ke rumah itu lagi. Tangga yang menjadi pijakan kakiku terbentuk dari punggung-punggung manusia. Banyak sekali. Aku benar-benar melihat berbagai manusia dengan tugas yang berbeda-beda. Ada yang terus-menerus diadu seperti domba. Ada yang jadi pondasi bangunan. Ada yang terus-menerus mencangkul yang entah
apa yang dicangkulnya. Mereka bertingkah di luar batas kewajaran sebagai manusia. Kalau aja manusia-manusia itu tahu akhirnya akan sia-sia seperti ini, mungkin mereka tidak akan sudi bersentuhan dengan setan-setan itu. Kataku tak sadar meneteskan air mata. Aku terus melangkahkan kakiku masuk ke bangunan ini. Bentuknya seperti rumah-rumah zaman dulu, tanpa alas, dan semua peralatannya pun masih dari tanah liat. Aku pun semakin masuk dan sampailah di sebuah ruangan. Mungkin ini dapur dan kamar mandinya. Nah, rumah ini sepi sekali. Aku pun memutuskan untuk keluar setelah melihat isi di balik ruangan ini. Astagfirullah. Aku kaget bukan main ketika melihat seorang wanita berpakaian dari kain terduduk sambil terus mencuci piring dan teko-teko dari tanah liat itu. Tadi pas saya masuk, Teteh nggak ada di sini. Dari mana Teteh datang? Malang sekali nasibmu. Di usia muda sudah harus berkeliaran di sini. Jawabnya sembari terus mencuci piring-piring tanah liat itu. Saya juga tidak tahu kenapa saya ada di sini, Teh. Wanita itu diam tanpa berkata apa-apa. Aku melihat bibirnya bergetar dan air mata mulai membasahi pipinya. Kalau boleh saya tahu, kenapa Teteh ada di sini? Apa Teteh sama seperti saya? Saya kira orang yang saya sayangi tidak akan melakukan hal ini pada saya. Saya berada di sini karena menjadi tumbal ilmu hitam bapak saya. Saya juga, Teh. Saya jadi tumbal pesugihan paman saya sendiri. Saya pulanglah sebelum matahari terbenam. Kamu masih bisa untuk kembali. Apa maksudnya, Teh? Maksudnya saya bisa kembali ke rumah? Iya, pulanglah sebelum terlambat. Kamu belum mati sepenuhnya. Kamu masih berada di perjalanan. Bagaimana saya bisa pulang? Beri saya petunjuk, Teh. Carilah cahaya paling terang. Jangan hiraukan apapun. Terus berjalan lurus. Apapun tantangannya, kamu harus bisa hadapi. Atau kamu akan terjebak selamanya di tempat ini. Di mana, Cak? Belum selesai aku menanyakan perihal cahaya yang dimaksudkan oleh wanita ini. Tapi dia malah pergi begitu saja, tanpa menoleh lagi. Dia berlalu dengan membawa cucian piringnya. Aku berlari menuju pintu keluar dan berlari mencari cahaya terang.
yang dimaksudkan wanita itu. Aku yakin jika aku akan bisa pulang bertemu bapak dan ibu lagi. Tempat ini bukanlah akhir dari segalanya, tapi ini hanya sebuah persinggahan saja. Perahuku akan kembali pulang menuju dermaga, di mana bapak dan ibu sudah menunggu dengan pelukan hangat mereka. Aku harus pulang. Tempatku bukan di sini. Aku terus berlari lurus dengan penuh rasa optimis bahwa kata pulang akan segera menjadi milikku. Aku terus berlari, mengikuti langkah kaki yang entah akan membawaku kemana. Yang jelas, aku ingin segera pulang. Aku takut di sini. Langkahku terhenti kala melihat seorang laki-laki sedang mandi di kubangan darah dan juga cairan putih yang sangat-sangat busuk. Mungkin cairan itu nanah. Yang jelas, itu sangat-sangat busuk menusuk hidung. Laki-laki parubaya itu mandi seperti layaknya mandi di air yang jernih. Aku saja yang hanya melihatnya secara sekilas, tak kuasa untuk mendekat. Tapi beliau terus-terusan saja mandi di kubangan itu. Tolong saya. Tunggu kelanjutannya hanya di Tengah Tenguk channel YouTube. Terima kasih.